Film dimulai di mana John Wick tengah berlari dengan sang anjing untuk mencari perlindungan. Mengingat John Wick telah membunuh salah satu petinggi High Table, yaitu Santino De Antonio, ditambah John Wick membunuhnya di area kontinental. Yang mengakibatkan status John Wick sekarang adalah buronan internasional. Waktu terus bergerak sampai kontrak John Wick dibuka, di mana kontrak John Wick yang akan dibuka saat waktunya tiba sebesar $14 juta, yang sebelumnya hanya $7 juta. John Wick pun memutuskan untuk pergi ke perpustakaan menggunakan sebuah taksi. Sialnya, John Wick terjebak kemacetan. Melihat waktu yang tinggal sedikit, John Wick mengubah rencananya. John Wick meminta sopir untuk mengantarkan anjingnya ke Continental. Dan sementara itu dirinya akan berjalan pergi ke perpustakaan. Setibanya di sebuah perpustakaan, John Wick mencari sebuah buku yang berisi foto serta alat-alat yang digunakan di dunia kriminal. Dibarengi dengan kedatangan John Wick di perpustakaan, di sisi lain sang anjing pun sudah tiba di Continental. Dan bertemu dengan resepsionis, atau kita panggil saja Charon. Sementara itu, waktu John Wick sudah tidak lama lagi. Tak lama kemudian, seorang pria Rusia menghampiri John Wick. Pria itu langsung menyerang John Wick yang ternyata juga seorang pembunuh bayaran. Dirinya ingin segera membunuh John Wick demi mendapatkan $14 juta. Namun bukannya hasil yang didapat, pria Rusia itu malah tewas dibunuh oleh John Wick. Sayangnya, meskipun John Wick berhasil membunuh pria itu, John Wick mengalami luka tusukan yang mengakibatkan pendarahan yang cukup serius. John Wick pun lalu pergi ke tempat dokter dan meminta untuk menjahit luka tusukan di pundaknya, karena dirinya masih memiliki waktu 10 menit sebelum dirinya resmi berstatus buronan dunia. Sang dokter dengan lembut menjahit luka John Wick, namun waktu sudah keburu habis, di mana para petugas operator pusat pun mengirimkan pesan kontrak terbuka John Wick kepada seluruh pembunuh bayaran di dunia. Melihat waktu yang dimilikinya telah habis, John Wick memutuskan untuk menjahit lukanya sendiri. Sebelum pergi, dokter meminta John Wick menembaknya di bagian tertentu agar High Table tidak curiga bahwa dirinya sudah membantu John Wick. Tak lama setelah pergi dari tempat sang dokter, John Wick langsung diburu oleh kelompok pembunuh bayaran Cina. John Wick kemudian lari ke sebuah bangunan di mana banyak sekali persenjataan di sana. John Wick pun masuk ke tempat itu, akan tetapi kelompok pembunuh mengetahui keberadaan John Wick dan masuk ke dalam. John Wick yang melihatnya terpaksa harus bertarung. Baku hantam pun terjadi, meskipun kalah jumlah ditambah badannya yang terluka, John Wick mampu bertahan. Dirinya membunuh satu persatu para pembunuh bayaran Cina tanpa ampun. Tak kurang beberapa menit berselang, kali ini kelompok pembunuh bayaran Italia yang menginginkan nyawa John Wick. Mengetahui bahwa mereka terlalu banyak, John Wick dengan pintarnya masuk ke dalam kandang kuda yang membuat para pembunuh bayaran Italia itu pun berpencar mencari John Wick. Dan karena hal itu, John Wick pun kembali berhasil membunuh mereka semua dengan cukup mudah. Karena kejadian ini, kontrak untuk membunuh John Wick naik menjadi $15 juta dan John Wick menjadi buronan nomor 1 dan paling mahal di dunia. John Wick kemudian pergi ke tempat ketua sindikat kriminal Ruska Roma. Sedikit penjelasan, sindikat kriminal ini masih di bawah High Table. Bukan hanya ini saja, semua sindikat kriminal yang ada di dunia masih di bawah High Table karena organisasi ini merupakan organisasi terkuat dan paling ditakuti di dunia. Jadi tak heran jika organisasi ini bisa menguasai seluruh penjahat atau sindikat kriminal di dunia. Nah, pasti kalian bertanya-tanya siapa sebenarnya ketua High Table ini? Dan itu semua akan terungkap nanti di skene selanjutnya, jadi jangan di-skip ya. Oke, lanjut. Kemudian di tempat itu John Wick pun bertemu dengan ketua sindikat Ruska Roma, yang bernama Direktur. John Wick meminta Direktur untuk mengantarkannya ke Casablanca, Maroko. Karena John memiliki tiket atau sebuah janji di mana Direktur akan memenuhi satu keinginan John Wick. Namun, awalnya Direktur menolak karena ia takut High Table mengetahui bahwa dirinya telah membantu John Wick, mengingat John Wick sekarang adalah buronan High Table. Setelah beberapa lama John Wick membujuk, pada akhirnya Direktur pun menyanggupi permintaan John Wick, dengan konsekuensi bahwa Direktur akan didatangi oleh pihak High Table. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seseorang kiriman High Table bernama Adjudikator. Adjudikator bertindak sebagai pengadil dalam konflik antara John Wick dan High Table. Dia bertugas untuk menentukan siapa yang harus dihukum. Adjudikator pun pergi ke Continental dan bertemu dengan Winston. Adjudikator lalu memberi Winston sanksi dan memberinya waktu 7 hari karena alih-alih menghentikan John Wick, Winston malah memberi John Wick waktu 1 jam untuk kabur. Setelah bertemu dengan Winston, Adjudikator pun melanjutkan bertemu dengan Bowery King.
Di mana sama halnya dengan Winston, adjudikator juga memberi Bowery sanksi atas tindakannya karena membantu John Wick dengan memberinya sebuah pistol Kimber 1911 dengan 7 peluru di dalamnya. Oleh karena itu, Bowery diberi waktu 7 hari untuk membereskan bisnisnya. Di tempat lain, John Wick sudah tiba di Maroko, tepatnya di Casablanca. John Wick kemudian pergi ke Continental yang ada di sana, dan bertemu dengan pemimpin Continental sekaligus teman lamanya, bernama Sofia. John Wick pun lalu memperlihatkan segel darah karena dulu ia pernah membantu Sofia pada saat dalam kesulitan. Dan kali ini, John Wick datang untuk meminta bantuan dari Sofia. Namun, awalnya Sofia menolak. Karena jika Sofia membantu John Wick, dirinya takut High Table mengetahuinya. Mengingat John Wick sekarang merupakan buronan yang paling dicari oleh High Table, namun John Wick membantahnya, karena John Wick hanya ingin Sofia mengantarkannya ke tempat bos lama Sofia, sebelum Sofia menjadi pemimpin di Continental. John Wick malah ingin meminta pengampunan dari High Table, dan oleh karena itu, dirinya harus pergi ke tempat bos lama Sofia untuk mengetahui di mana keberadaan ketua High Table. Mengingat, hanya ketua High Table lah yang dapat menutup kontrak terbuka John Wick. Mendengar itu, Sofia pun setuju, dan memutuskan pergi mengantar John Wick. Setibanya di tujuan, mereka pun bertemu dengan bos lama Sofia bernama Berada. Berada merupakan salah satu tokoh sentral yang berkuasa di organisasi High Table. Namun, dia juga dikenal sebagai sosok yang licik dan berbahaya dalam dunia kejahatan. John Wick pun lalu meminta informasi di manakah dirinya bisa menemui ketua High Table, karena hanya ketua High Table lah satu-satunya orang yang dapat memberikan pengampunan untuk pelanggaran yang telah dilakukan John Wick. Berada pun dengan senang hati memberitahunya bahwa cukup sulit untuk bertemu dengan ketua. John Wick harus pergi ke gurun dan berjalan tanpa batas. Karena John Wick tidak akan bisa mendatangi ketua, melainkan ketualah yang akan mendatangi John Wick. Setelah memberikan informasi itu, ternyata ada batu di balik udang. Berada menginginkan sebuah hadiah, dia menginginkan salah satu anjing milik Sofia. Namun tentu Sofia menolaknya. Mendengar penolakan itu, Berada tak segan langsung menembak salah satu anjing miliknya. Melihat anjingnya yang terkapar tidak berdaya, Sofia sangat marah. Dirinya membalas tembakan Berada. Adu tembak pun tidak terelakkan. Semua pasukan Berada menyerang John Wick dan Sofia, namun meskipun kalah jumlah, mereka berdua terlalu tangguh. Di mana mereka berhasil membunuh satu persatu semua pasukan Berada hingga tak tersisa. Dan setelah berhasil mengalahkan semua anak buah Berada, John Wick dan Sofia pun bergegas pergi dari sana. Sementara itu, adjudikator pergi ke sebuah restoran di mana kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran terbaik selain John Wick. Dia bernama Zero. Zero juga memiliki dua murid yang diperankan oleh dua aktor kebanggaan Indonesia, yaitu Kang Yayan Ruhian dan Kang Cecep Arif Rahman. Di mana adjudikator memerintahkan mereka untuk membunuh John Wick serta menghukum orang-orang yang telah membantunya. Mereka pun kemudian pergi terlebih dahulu ke tempat sindikat Ruska Roma. Kang Yayan dan Kang Cecep membantai semua pasukan Ruska Roma dengan secepat kilat. Sampailah pada akhirnya adjudikator pun bertemu dengan direktur, ketua Ruska Roma. Direktur dinyatakan bersalah karena telah membantu John Wick, dan untuk menebus kesalahannya itu, adjudikator meminta direktur melakukan sumpah darah dan berjanji akan setia terhadap High Table. Setelah berhasil memberi pelajaran kepada direktur, Zero dan para muridnya kemudian pergi ke tempat Bowery melalui arahan dari sang adjudikator. Zero dan para muridnya membantai semua anak buah Bowery dengan sangat mudah. Sampailah di mana adjudikator kembali bertemu dengan Bowery, dan mengatakan bahwa Bowery telah membuat kesalahan dengan membantu John Wick, dan untuk mengampuni kesalahannya itu, Zero dengan perintah adjudikator, langsung menyayat Bowery dengan 7 sayatan di badannya. Sementara itu, John Wick dan Sofia pergi ke sebuah gurun yang telah diinformasikan oleh Berada. John Wick pun lalu mengakhiri perjanjian segelnya dengan Sofia, karena Sofia telah membantunya mencari informasi keberadaan ketua High Table. Sofia pun kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan John Wick di tengah gurun, mengingat dirinya sudah melakukan apa yang John Wick inginkan. Tak lama setelah Sofia pergi, John Wick pun bergegas mencari tempat keberadaan ketua High Table, meskipun John Wick tidak tahu di mana dan harus kemana dirinya pergi mencarinya. Sampai di mana John Wick pun kelelahan dan langsung pingsan. Setelah beberapa lama pingsan, John Wick akhirnya sadar dan melihat dirinya sudah berada di sebuah tempat di mana John Wick berhasil bertemu dengan ketua High Table bernama The Elder. The Elder merupakan pemimpin atau ketua tertinggi di High Table, dan sampai sekarang belum diketahui mengapa The Elder, sang pemimpin High Table, tinggal di tengah gurun.
John Wick pun kemudian meminta pengampunan kepada The Elder atas tindakannya yang telah membunuh anggota High Table di Continental. John Wick ingin mengakhiri status buronannya dan kembali ke kehidupan yang tenang, dan dirinya yakin bahwa The Elder memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan tersebut. Mendengar hal itu, tentu The Elder menyetujuinya. Namun, untuk menebus kesalahannya itu, The Elder meminta John Wick memotong salah satu jarinya sebagai sumpah kesetiaannya. Tak hanya itu, The Elder juga meminta John Wick untuk membunuh Winston, sahabatnya. Singkat cerita, John Wick sudah tiba di Amerika. Di tengah kerumunan orang-orang, John Wick telah disambut oleh Zero. Namun, karena John Wick ini dijuluki sebagai hantu, tiba-tiba John Wick menghilang tanpa jejak. Di mana tiba-tiba John Wick sudah berada di pintu keluar, John Wick menghajar kedua anak buah Zero dan mengambil motornya. Naasnya, hal itu diketahui oleh Zero yang pada akhirnya Zero beserta beberapa anak buahnya langsung mengejar John Wick. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Meskipun dengan kondisi apapun, John Wick tetap berhasil mengalahkan semua anak buah Zero dengan mudah. Yang mana tinggal Zero sendirilah yang berusaha mengejar John Wick. John Wick pun langsung lompat ke area Continental. Zero yang melihatnya langsung ingin membunuh John Wick. Untungnya, hal itu dihentikan oleh Charon karena dilarang membunuh di area Continental, namun itu pun jika Zero tidak ingin bernasib sama seperti John Wick. John Wick pun kemudian mengatakan kepada Charon bahwa dirinya ingin bertemu dengan Winston. Mendengar itu, Charon pun lalu mengantarkan John Wick ke ruang administrasi di mana tempat Winston berada. John Wick bertemu dengan Winston. Di sana, Winston sudah mengetahui bahwa John Wick datang dengan tujuan untuk membunuhnya. Winston lalu mengatakan mengapa John Wick rela menjual jiwanya demi High Table. Dan John Wick menjawab, itu semua dirinya lakukan agar tetap bisa hidup dan mengenang mendiang sang istri. Mendengar jawaban John Wick tersebut, Winston tak segan mengajukan diri dan akan pasrah jika John Wick membunuhnya. Namun, Winston memberikan pertanyaan mengejutkan kepada John Wick dengan mengatakan, John Wick sebenarnya ingin mati sebagai siapa? Sebagai Baba Yaga yang ditakuti oleh semua orang, atau hanya sebagai pria yang mencintai dan dicintai istrinya? Namun, tak lama datanglah adjudikator memotong pembicaraan mereka. Adjudikator meminta John Wick untuk segera membunuh Winston. Namun, John Wick menolak. Mendengar penolakan tersebut, adjudikator langsung menghubungi admin Pusat Operator Kriminal Dunia dan meminta untuk menonaktifkan Hotel Continental yang berada di New York. Yang membuat mulai sekarang Continental yang dipimpin oleh Winston sudah tidak aman lagi. Mengetahui hal itu, John Wick, Winston dan Charon memutuskan untuk bekerja sama. Winston pun lalu mengajak John Wick ke sebuah tempat rahasia di mana banyak sekali senjata yang bisa dipakai John Wick untuk melawan pasukan kiriman High Table. John Wick pun memilih beberapa senjata yang akan dipakai nanti. Sementara itu, pasukan High Table sudah tiba di Continental dengan perlengkapan senjata yang sangat lengkap. Di sisi lain, John Wick dan Charon sudah menyiapkan beberapa senjata dan siap untuk melawan. Namun, Winston tidak ikut berperang mengingat umurnya yang sudah tua. Dengan dibantu oleh beberapa staf Continental di sana, adu tembak pun terjadi. Charon dan beberapa staf lainnya sangat kesulitan menghadapi para pasukan High Table, karena pasukan High Table memakai baju pelindung modern yang cukup kuat dan cukup sulit untuk ditembus. Sama halnya dengan Charon, John Wick juga cukup kesulitan menembus baju pelindung mereka. John Wick dan Charon kemudian kembali ke tempat Winston untuk mengambil senjata. Charon lalu menyarankan John Wick menggunakan peluru kaliber 12 untuk menembus baju pelindung mereka. Setelah mengambil senjata, John Wick dan Charon kembali bergegas untuk pergi. Benar saja, dengan satu tembakan saja peluru itu mampu menembus baju pelindung milik pasukan High Table. Kali ini, John Wick cukup mudah membunuh mereka semua. Di sini terlihat perbedaan cara pengisian peluru antara Charon dan John Wick, di mana cara pengisian peluru John Wick jauh lebih cepat. Yang artinya, kita jadi tahu dan memang benar bahwa John Wick ini merupakan pembunuh bayaran berpengalaman. Setelah mengalahkan semua pasukan High Table, tiba-tiba John Wick diserang oleh anak buah Zero. John Wick cukup kesulitan menghadapinya. Akan tetapi, karena John Wick ini sangat pro dalam bertarung, John Wick mampu membalikan keadaan dan membunuh mereka berdua dengan cukup mudah. Dilanjutkan, John Wick harus melawan pendekar kuat asal Indonesia, yaitu Kang Yayan dan Kang Cecep. John Wick benar-benar dibuat kesulitan dengan pertarungan cepat mereka. Namun, karena sutradara menginginkan John Wick yang menang, Kang Yayan dan Kang Cecep harus mengakui kekalahan. Melihat kedua muridnya telah dikalahkan oleh John Wick, Zero sangat kaget.
Zero mulai ketar-ketir dengan John Wick. Pertarungan pun kembali terjadi, meskipun sudah lelah karena terus-menerus bertarung, John Wick tetap bisa mengimbangi kekuatan Zero dan malah John Wick lah yang mampu membuat Zero keteteran. Sampai pada akhirnya, John Wick berhasil menusuk Zero hingga tak berdaya. Sementara itu, adjudikator menghubungi Winston dan meminta untuk berunding. Mendengar itu, Winston menyetujuinya. Singkat cerita, mereka pun berunding di balkon hotel. Tak lama kemudian, datanglah John Wick yang sudah kelelahan karena terus bertarung. Di sini Winston membuat pernyataan yang mengejutkan di mana dirinya mengakui kesalahannya dan bersumpah akan setia kepada High Table. Tak hanya itu, tiba-tiba Winston menembak John Wick sampai terjatuh dari balkon hotel. Melihat itu, adjudikator pun percaya kepada Winston, dan menyetujui Winston untuk kembali berkuasa di Continental. Dan mulai sekarang, status Continental di New York kembali aman. Namun, saat adjudikator hendak pergi, dirinya kembali masuk ke dalam dan mengatakan bahwa John Wick menghilang. Mendengar itu, Winston sangat heran karena itu sangat mustahil. Adjudikator pun lalu meminta Winston untuk membereskan semua ini, karena dirinya takut John Wick akan kembali datang dan bisa kapan saja membunuh mereka berdua. Yang ternyata, John Wick dibawa oleh salah satu anak buah Bowery. Terlihat John Wick terluka cukup parah. Di sana, Bowery sangat marah atas perlakuan High Table kepadanya. Sama halnya dengan Bowery, John Wick juga sangat marah dan tentu akan balas dendam. So, guys, itu dia tadi adalah alur cerita film dari John Wick 3. Dan tentu perjalanan John Wick tidak akan sampai di sini. Nanti pembalasan dendam dan pertarungan-pertarungan epik dari John Wick akan hadir kembali di film John Wick 4. Jadi, kalian tunggu saja ya. So, sekian dulu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.